Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan namespace di PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan lagi Apache-nya dan buka localhost-nya. Kita menggunakan Laragon ya, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman buka project baru. Kita akan masuk ke directory C, kemudian Laragon dan www. Kemudian kita akan masuk ke directory PHP tutorial. Oke, kita akan coba lihat. Nah, kita akan membuat directory 55 terkait dengan namespace ya. Kita masuk ke directory 55 terkait dengan namespace. Kemudian kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code atau Code Insider sama aja ya. Oke, kita buka. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan namespace. Namespace di PHP adalah sebuah cara untuk mengelompokkan kelas, objek, fungsi, atau konstanta yang memiliki nama yang sama atau sejenis. Namespace dapat membantu menghindari konflik nama antara beberapa entitas yang berasal dari kode sumber yang berbeda. Nah, seperti pustaka pihak ketiga atau modul aplikasi, namespace juga dapat membantu mengatur kode sumber dengan cara yang lebih rapi dan lebih logis. Jadi, dengan namespace ini akan membantu mengorganisir proyek kita yang semakin besar ya. Jadi akan lebih mudah untuk mengorganisirnya. Pertama, kita akan buat dulu sebuah file index ya, .php. Nah, seperti ini untuk contoh kali ini ya. Nah, kemudian kita akan coba buat sebuah file baru. Kita akan buat app di sini ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini model. Kemudian kita akan tambahkan di sini misalkan customer.php. Jadi kita akan buat sebuah customer di dalam folder app dan model. Nah, kita akan definisikan dulu sebuah file PHP seperti ini. Nah, untuk membuat namespace, kita harus mendefinisikan dengan kata kunci namespace seperti ini. Kemudian diikuti dengan susunan namespace yang kita definisikan. Nah, untuk pembuatan namespace, kita bisa menggunakan urutan dari folder atau penamaan folder seperti yang ada di sini. Ataupun dengan susunan yang berbeda juga boleh, misalkan urutan dari susunan project yang kita punya. Ini boleh dengan seperti folder, susunan folder ataupun beda. Jadi aturannya tidak harus selalu mengikuti folder. Tapi kebanyakan project itu mengikuti susunan folder ya. Nah, kali ini kita akan coba buat yang agak berbeda dengan yang biasanya kita menggunakan susunan folder. Saya akan memulai dengan namanya project kita, misalkan store, nama projectnya. Kemudian dengan backslash. Nah, karena saya di sini punya folder model, saya akan membuat di sini model yang saya awali dengan huruf besar ya, awalannya seperti ini. Kemudian saya tutup dengan titik koma. Di sini ada error empty karena kita belum mendefinisikan kelasnya. Kita akan buat sebuah kelas. Nah, saya akan membuat kelas yang sama dengan nama filenya. Customer. Kemudian di dalamnya saya akan buat sebuah private misalkan nama ya, name seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat konstruktornya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah metode untuk mengambilnya, yaitu getName. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan kembali ke file index.php-nya. Sini kita akan definisikan. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita kan tinggal require aja ya. Require, kemudian misalkan kita ambil dari src, kemudian slash, saya akan buat dot dulu ya, app, misalkan model customer seperti ini. Ini bisa. Ini kok app, saya maunya src aja ya. Kita akan rename dulu. src, boleh juga app juga boleh ya. Kita akan src seperti ini. Nah, kita kan kalau misalkan tanpa menggunakan namespace bisa langsung ya. Misalkan kita buat customer sama dengan new customer seperti ini. Nah, di sini sudah ada peringatan.
Nah, walaupun di sini kita sudah memanggilnya, tapi di sini tidak terdefinisi untuk kelas customer-nya. Misalkan kita paksakan ya, kita paksa customer get name. Maka ini kalau misalkan kita paksa buka di localhost kita, PHP tutorial misalkan ya, kemudian kita akan pilih namespace, dia akan error karena kelas customer tidak ditemukan. Nah, tapi kalau misalkan ini namespace di sininya kita hilangkan, misalkan ini kita rename ya, untuk membedakan antara menggunakan namespace ataupun tidak. Nah, ini jadi terbaca. Ini cara yang tanpa menggunakan namespace. Jadi dengan mendefinisikan namespace, maka dia akan mengignore cara biasa kita ya. Nah, dengan menggunakan require ini. Nah, bagaimana supaya ini jadi terbaca? Nah, untuk jadi ini terbaca, kita ada beberapa cara. Kita bisa menuliskan dengan inline class untuk namespace-nya. Kita tinggal, tadi nama namespace-nya adalah store, backslash, model, backslash, kemudian nama kelasnya. Ini dari mana? Store dan model ini didapat dari sini ya. Nah, ini didapat dari namespace yang didefinisikan pada kelas yang kita buat. Ini kita save. Nah, ini tidak ada error warningnya ya. Ini kalau misalkan kita refresh, kita mendapatkannya ya. Nah, ini cara yang pertama. Ataupun misalkan cara yang kedua, kita bisa memanggilnya dengan menggunakan use ya. Ini kita kasih satu cara ke satu. Menuliskan inline class misalkan ya. Nah, cara yang kedua ini dengan memanggil menggunakan use. Nah, menggunakan use sebagian. Kita akan menggunakan use sebagian. Caranya kita tinggal definisikan di sini use, kemudian kita hanya sampai sini, nggak sampai kelasnya ya, sebagian aja. Nah, dari sini kita bisa membuat new customer, dia kelihatan error ya. Nah, karena tidak terbaca. Di sini harus kita kasih tahu model backslash customer. Ini dengan menggunakan sebagian. Nah, di sini kita bisa memanggilnya. Oke. Tuh. Ini supaya nanti ada pemisah, kita tambahkan mungkin sebuah BR ya. Oke, ini kita panggil ke sini ya. Tuh, dia dapat ya John juga. Ini cara kedua. Kemudian cara ketiga, kita juga bisa mendefinisikan dengan kelasnya, namespace-nya ya. Kita definisikan di sini use store namespace customer. Nah, di sini kita tinggal definisikan aja $. Misalkan kita gunakan yang sama ya, customer sama dengan new customer seperti ini. Oke, di sini saya tambahkan sebuah BR ya. Nah, seperti ini kita save. Ini juga kita bisa memanggilnya. Kita panggil ke sini. Nah, ini berhasil juga ya. Kita memanggil namespace. Kemudian yang ketiga, kita bisa dengan menggunakan alias. Nah, menggunakan alias. Nah, berarti kita tinggal panggil use store misalkan model, kemudian kita tambahkan di sini backslash customer, kita tambahkan alias misalkan seperti ini, choose aja. Nah, cara menggunakannya kita tinggal menggunakan seperti ini, new choose, kemudian kita tinggal memanggilnya. Kita coba tambahkan di sini sebuah echo untuk BR ya. Oke, kita coba sekarang jalankan lagi. Oke, ini berhasil juga ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan 4 cara. Kita bisa dengan menggunakan langsung seperti ini, dituliskan di sini. Kemudian kita juga bisa menuliskan sebagian. Ini juga bisa digunakan use dan kita menggunakan nama yang sama. Dan kita juga bisa menggunakan alias. Nah, semuanya ini tergantung ke teman-teman. Nanti bisa dipilih sesuai dengan kondisi projectnya ya. Nah, ini cara pemanggilan untuk namespace. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu file atau satu kelas di dalam satu folder. Nah, misalkan ini kita coba tambahkan di sini satu buah file namanya product ya. .php. Oh, salah nih.
Terusnya kita taruh di dalam ini ya, di dalam model nih. Kita move dulu. Nah, supaya dia ada di dalam malah ininya ya. Malah indeksnya yang keluar. Salah. Ini harusnya produk yang kita masukkan ke dalam model. Nah, dia supaya produknya ada di dalam model. Di sini kita buat sebuah file PHP, kemudian kita definisikan di sini namespace juga. Kita akan samakan ya satu grup, misalkan store model juga. Nah, di sini kita tambahkan sebuah kelas, misalkan produk. Kita sederhana aja ya, seperti ini, sebuah kelas kosong ya. Nah, dia produk, namanya sama dengan nama filenya produk. Oke, kita akan buat di sini untuk indeks 2 .php supaya kita lebih mudah ya untuk mengidentifikasinya. Kita buat sebuah file PHP. Nah, di sini di dalam indeks 2 kita bisa memanggil lebih dari satu. Misalkan kita panggil ya require, kemudian kita /src/model, kita bukan ke model ya, ke model customer, kemudian kita require lagi /src/model produk. Nah, kita panggil dua-duanya ya. Nah, kita bisa dengan dua cara ketika memiliki lebih dari satu. Pertama, kita import berupa kelas dan dari namespace-nya. Misalkan kita import ya. Nah, cara satu ini kita definisikan. Cara satu dengan import full namespace, import dengan class name. Nah, misalkan kita gunakan di sini use. Nah, kita tinggal definisikan nama namespace-nya, store, model, customer. Kemudian kita use produk. Nah, di sini kita tinggal definisikan. Misalkan produk sama dengan new produk. Nah, seperti ini. Karena kita tidak ada konstruktornya, kita buat seperti ini aja ya. Dan ini tidak ada metodenya, tapi ini bisa dipanggil. Nah, kita tinggal definisikan customer sama dengan new customer. Seperti ini. Nah, kalau customer kita bisa panggil karena ada metodenya. Nah, ini cara pertama ya. Nah, ini bisa kita coba panggil. Namanya index 2 ya, index2.php. Nah, ini kita berhasil ya, tidak ada error muncul. Jadi kita memanggil dua buah kelas dengan menggunakan namespace seperti ini. Nah, ini cara ini bisa kita sederhanakan sebenarnya. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara ini kita gunakan use, kemudian store. Nah, di sini kita tinggal mengganti dengan kurung kurawal. Kemudian kita definisikan kedua kelas yang kita miliki, customer dan produk. Ini juga hasilnya sama. Ini bisa kita panggil, tuh hasilnya sama. Tapi dengan menggunakan cara seperti ini jauh lebih rapih ya dibandingkan dengan tersusun banyak. Tapi ini kembali lagi ke pilihan dan kondisi project teman-teman. Oke, ini kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu namespace. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita menggunakan nama yang sama dari direktori yang berbeda. Nah, ini bisa terjadi ya. Nah, misalkan saya mau membuat sebuah file baru dalam src ya. Oke, saya akan buat di sini sebuah file baru. Misalkan database /logger misalkan ya. logger.php. Nah, kita akan buat sebuah file logger. Kita akan definisikan PHP-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat di sini namespace-nya yang sama ya. Store. Kemudian kita akan buat di sini database. Oke. Kemudian kita buat sebuah kelas logger misalkan ya. Kemudian kita akan buat sebuah public function misalkan log. Kita akan isi dengan message misalkan ya. Kemudian kita akan misalkan bikin vardam ya di sini.
Vardam kita buat sebuah log. Kemudian kita tambahkan dengan message-nya ya. Message-nya, kemudian kita tambahkan lagi dengan sebuah string misalkan di database misalkan ya, seperti ini. Kita tutup dengan titik koma. Oke, ini satu buah kelas di dalam folder database. Kemudian kita akan buat lagi sebuah folder namanya util. Nah, kita buat di sini juga. Nah, kita buat namanya util. Util filenya sama, logger juga ya, .php, dan kelasnya juga sama. Cuman di sini bedanya adalah namespace-nya. Ini kita simulasi kondisinya misalkan punya nama yang sama. Kita gunakan namespace, kemudian di sini kita buat store, kemudian backslash. Nah, di sini kita definisikan utils misalkan ya. Nah, oh salah nih namespace-nya ya. Foldernya util. Nah, seperti ini ya. Kita tutup, kemudian di sini kita tinggal membuat sebuah kelas namanya sama, logger. Kita tinggal membuat di sini sebuah metode public function misalkan sama ya, log message. Kita buat vardam juga message, ini bukan di database tapi di util misalkan seperti ini. Nah, kita memiliki dua buah file dan kelas yang sama, logger tetapi di dalam direktori yang berbeda, dan kita memiliki namespace yang berbeda. Nah, kita akan coba buat sebuah file index3 untuk memanggilnya ya, index3.php. Nah, di dalam index3 kita bisa memanggilnya. Pertama kita buatkan file php-nya seperti ini. Kemudian kita lakukan require ya. Nah, require, kemudian kita akan panggil src, kemudian database, kemudian logger. Kemudian kita require lagi /src, kita akan panggil dari util, kemudian logger juga .php. Oke. Nah, di sini untuk menggunakannya kita ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan apa ya? Sebagian yang tadi pernah kita coba ya, menggunakan namespace sebagian. Cara satu, import sebagian, use sebagian, kan sebagian. Nah, caranya kita tinggal gunakan use, kemudian kita akan panggil di sini store. Kita akan isi dengan database. Nah, udah sampai sini. Kemudian kita akan gunakan use dan util. Maka di sini kita bisa definisikan nih. Objeknya misalkan logger 1 sama dengan new. Nah, kita harus definisikan di sini database backslash logger. Nah, kita akan isi seperti ini. Kemudian kita tinggal logger 1 misalkan log 1. Kemudian yang keduanya misalkan logger 2 util. Kemudian kita ambil log 2. Ini bisa cara seperti ini ya. Kita sekarang coba panggil index3.php. Nah, ini kita dapat ya vardamnya. Ada dua nih sebenarnya ini. Cuman karena kita tidak mendefinisikan br, kita coba tambahkan di sini ya supaya lebih terlihat br seperti ini. Ini kita refresh tuh. Dia ini dari util, ini dari database. Ini cara satu. Kemudian kita juga bisa menggunakan alias ya. Cara dua, gunakan alias. Nah, kita di sini bisa use ini misalkan kita gunakan util logger logger aliasnya ya. Kemudian kita akan use store misalkan util logger. Oh, itu udah ya. Kita
database, kemudian logger. Nah, kita logger misalkan. Ini boleh dengan ada backslash ataupun tidak, sama aja ya. Seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menggunakannya. Nah, ini boleh seperti ini. Ini kan belum sampai loggernya. Harusnya sampai loggernya supaya kita bisa langsung ya. View logger seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa memanggilnya. Kemudian kita br, kita definisikan 2 di logger. Kemudian ini log 2. Oke, ini dua-duanya sudah kita definisikan. Sekarang kita akan panggil ke sini. Oke, ini sudah jalan ya. Walaupun kita tidak memisahkannya, tapi secara kode ini sudah berjalan, tidak ada error. Oke, untuk namespace di PHP kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.